Halo teman-teman semua, kembali lagi dalam video pembelajaran. Di dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang riwayat hidup Pangeran Siddhartha Gautama. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Angel Averinali. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kelahiran Pangeran Siddhartha Gautama. Pangeran Siddhartha lahir pada tahun 623 di Taman Lumbini. Ibunya Ratu Mahamaya melahirkan Siddhartha saat sedang berdiri memegang dahan pohon salah. Saat dia lahir, ada dua arus kecil yang jatuh dari atas langit. Arus yang satu dingin, sedangkan yang satu hangat. Arus tersebut pun membasahi Siddhartha Gautama. Siddhartha lahir dalam keadaan bersih tanpa noda. Ia pun berdiri tegak dan dapat langsung melangkah ke utara, dan tempat yang dipinjakinya ditumbuh bunga teratai. Oleh para petapa di bawah pimpinan Asita Kaladewa diramalkan bahwa pangeran kelak akan menjadi seorang Cakrawartin atau Maharaja dunia, atau akan menjadi seorang Buddha. Pertapa Kondana pun dengan tegas meramalkan bahwa pangeran kelak akan menjadi seorang Buddha. Mendengar ramalan tersebut, Sri Baginda menjadi sangat cemas, karena apabila pangeran menjadi Buddha, tidak ada yang mewarisi tata kerajaannya. Oleh pertanyaan raja, para petapa itu menjelaskan agar pangeran jangan sampai melihat 4 macam peristiwa, atau jika tidak, ia akan menjadi pertapa dan menjadi Buddha. Empat macam peristiwa tersebut adalah: 1. Orang sakit. 2. Orang tua. 3. Orang mati. 4. Pertapa. Ayah dari Pangeran Siddhartha Gautama adalah Baginda Raja Suddhodana. Ibunya adalah Ratu Mahamaya. Ibunda Pangeran Siddhartha Gautama meninggal dunia 7 hari setelah melahirkan pangeran. Sejak meninggalnya Ratu Mahamaya, Pangeran Siddhartha dirawat oleh Ratu Mahapajapati Gautami, bibinya, yang juga menjadi istri Raja Suddhodana. Masa kecil Pangeran Siddhartha Gautama. Sejak kecil sudah terlihat bahwa pangeran adalah seorang yang sangat cerdas dan juga pandai. Ia juga selalu dilayani oleh para pelayan dan dayang-dayang yang masih muda dan cantik rupawan di istana yang megah dan indah. Pada saat berusia 7 tahun, ia mempunyai 3 kolam bunga teratai. Tiga kolam bunga teratai milik Siddhartha Gautama. Pertama, kolam bunga teratai berwarna biru atau biasa disebut upala. Kedua, kolam bunga teratai berwarna merah atau biasa disebut dengan paduma.
Ketiga, kolam bunga teratai berwarna putih atau biasa disebut dengan pundarika. Berikut ini merupakan visualisasi dari ketiga kolam bunga teratai tersebut. Dalam usia 7 tahun, Pangeran Siddhartha telah mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Pangeran Siddhartha menguasai semua pelajaran dengan sangat baik. Lalu, dalam usia 16 tahun, Pangeran Siddhartha menikah dengan putri Yasodhara yang dipersuntingnya setelah memenangkan berbagai sayembara. Selain itu, pada usia 16 tahun, Pangeran Siddhartha juga memiliki beberapa istana. Tiga istana milik Pangeran Siddhartha. Yang pertama, Istana Musim Dingin atau biasa disebut dengan Rama. Istana kedua disebut dengan Surama atau Istana Musim Panas. Yang ketiga adalah Istana Musim Hujan atau biasa disebut dengan Subha. Berikut ini merupakan visualisasi dari ketiga istana tersebut. Akan tetapi, kata-kata pertapa Asita membuat Raja Suddhodana tidak tenang siang dan malam. Karena khawatir kalau putra tunggalnya akan meninggalkan istana, lalu menjadi pertapa dan mengembara tanpa tempat tinggal. Untuk itu, Baginda memilih banyak pelayan untuk merawat Siddhartha agar putranya tinggal di istana dan menikmati hidup keduniawian. Segala bentuk penderitaan berusaha disingkirkan dari kehidupan Pangeran Siddhartha, seperti sakit, umur tua, dan kematian, sehingga pangeran hanya mengetahui kenikmatan duniawi. Di suatu hari, Pangeran Siddhartha meminta izin untuk berjalan di luar istana, di mana pada kesempatan yang berbeda dilihatnya 4 kondisi yang sangat berarti, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan orang suci. Melihat hal itu, Pangeran Siddhartha bersedih dan menanyakan kepada diri sendiri, apa arti kehidupan ini kalau semuanya akan menderita sakit, umur tua, dan kematian? Lebih-lebih mereka yang meminta pertolongan kepada orang yang tidak mengerti, yang sama-sama tidak tahu dan terikat dengan segala sesuatu yang sifatnya sementara ini.
Siddhartha berpikir bahwa hanya kehidupan suci yang akan memberikan semua jawaban tersebut. Selama 10 tahun lamanya, Pangeran Siddhartha hidup dalam kesenangan duniawi. Pergolakan batin Pangeran Siddhartha berjalan terus sampai berusia 29 tahun, tepat pada saat putra tunggalnya yang diberi nama Rahula lahir. Pada suatu malam, Pangeran Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan istananya. Ketika Pangeran Siddhartha meninggalkan istananya, ia ditemani oleh kusirnya yang bernama Channa. Ia telah membulatkan tekadnya untuk melakukan pelepasan agung dengan menjalani hidup suci sebagai pertapa. Setelah itu, pangeran meninggalkan istana, keluarga, kemewahan untuk pergi berburu, mencari ilmu sejati yang dapat membebaskan manusia dari usia tua, sakit, dan mati. Dalam hal ini, ia rela untuk meninggalkan segala hidup duniawinya demi mendapatkan sebuah penerangan agung. Pertapa Siddhartha berguru kepada Alara Kalama dan kemudian kepada Udaka Ramaputta. Akan tetapi, ia tidak puas karena merasa tidak memperoleh yang diharapkannya. Kemudian, dia bertapa dengan menyiksa diri dan ia ditemani oleh 5 orang pertapa lainnya. Setelah 6 tahun, pertapa menyiksa diri, Gautama belum juga memahami hakikat dan tujuan pertapaan yang dilakukannya tersebut. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk menghentikan tapa dan pergi ke sungai untuk mandi. Badannya tinggal tulang, hampir tidak sanggup menopang tubuhnya. Badannya yang sudah lemah membuatnya hampir putus asa, terlebih godaan setan yang marah dahsyat. Tetapi dengan kemauannya yang keras, ia melanjutkan pertapaannya. Kemudian ia bermeditasi di bawah pohon Bodhi untuk mendapatkan penerangan agung. Pertapa Gautama mencapai pencerahan sempurna dan menjadi Sakya Sambuddha tepat pada saat bulan purnama di bulan Waisak ketika ia berusia 35 tahun. Menurut versi Buddhisme Mahayana 531 sebelum Masehi, pada hari ke-8 bulan ke-12. Kesimpulan dalam video pembelajaran kali ini adalah Siddhartha Gautama meninggalkan istana karena ingin mencari penerangan agung dan berpikir bahwa hanya kehidupan suci yang akan memberikan semua jawaban dalam 4 peristiwa yang tidak boleh ia jumpai itu. Nah, sekian untuk video pembelajaran kali ini. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya.
Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.